Halo netizen yang budiman, kembali lagi dengan saya Narasena. Pasti teman-teman udah nungguin video ini kan? Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena di sini lagi ada yang kuriak. Oke, di video ini saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang Zhiyun Crane Plus karena saya hanya diminta untuk menjelaskan beberapa fitur unggulannya saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mengharapkan perbandingan apa bedanya Zhiyun Crane Plus ini dengan fitur yang lain, teman-teman bisa lihat link video di bawah sini. Jadi di video ini saya hanya akan memberitahu fitur-fitur unggulannya saja. Oke, langsung aja ke fitur yang pertama. Yang pertama, fitur favorit saya, ada yang namanya Zhiyun Object Tracking. Wah, ini keren banget. Dengan fitur ini teman-teman gak usah susah lagi jika ingin nge-shoot point of interest atau ngejar-ngejar subjek gitu yang kesana kesini. Jadi gak usah susah lagi ngejar. Dan dengan fitur ini teman-teman bisa bikin hyperlapse. Tentunya teman-teman ya bisa nge-lock objek atau subjek. Kepo dengan caranya? Nah, caranya kayak gini. Nah, sambil menunggu pemasangan, langsung aja kita buka Zhiyun Apps-nya di handphone. Kalian bisa download di App Store atau Play Store. Jangan lupa aktifkan Bluetooth-nya. Juga aktifkan rotasi pada handphone Anda. Pastikan handphone connect dengan Zhiyun Crane, lalu masuk ke Zhiyun Apps, dan masuk kepada phone kamera, bukan phone control. Jadi ini untuk nge-tracking objek harus ada pada phone kamera. Jika sudah terset phone kamera, kita langsung tekan tombol yang di bawah sini, lalu kita track, dan dia secara otomatis akan nge-track. Masuk ke fitur yang kedua. Di fitur yang kedua ini ada namanya POV Mode. Nah, POV Mode ini adalah Point of View. Fitur ini bisa membuat Zhiyun Crane Plus kalian lebih fleksibel. Jadi nggak kaku atau robotik gitu. Jadi nggak terkesan, pokoknya dengan fitur ini akan lebih fleksibel, mirip-mirip glide cam. Karena di fitur POV ini semua aksisnya bergerak sampai roll axis yang ada di sini. Jadi teman-teman lebih fleksibel untuk menggerakkan gimbalnya. Bahkan teman-teman bisa membuat Dutch angle atau yang angle-nya miring-miring gitu. Penasaran kayak gimana? Untuk masuk ke POV mode, pertama nyalakan dulu gimbalnya, lalu kita tekan mode satu kali. Nah, lalu tekan lagi satu kali, kita sudah masuk ke POV mode. Selain membuat Dutch angle, teman-teman bisa mengeksplorasi shotnya dengan manuver-manuver keren seperti ini.
Masuk ke fitur yang ketiga. Di fitur yang ketiga ini adalah motion memory. Motion memory itu adalah fitur penyimpanan setting pada gimbal. Nah, yang disetting pada gimbalnya itu adalah motionnya itu. Jika teman-teman mau menyimpan pergerakan pada gimbal, tilting, panning gitu, teman-teman bisa menyimpannya secara otomatis. Juga jika teman-teman anaknya self shooting banget atau yang syuting sendirian, pengennya panning atau tilting gak ada operatornya, teman-teman bisa menyimpan pergerakannya. Fitur ini tersembunyi pada moving time lapse. Jadi ini bisa digunakan untuk time lapse, bisa juga digunakan untuk motion memory itu sendiri. Nah, kita masuk ke moving time lapse. Nah, di sini kalian bisa pilih titik awal pada kamera, mau di sebelah mana. Untuk yang ini, nah ini adalah derajat pada roll axis, jadi kemiringan yang Dutch angle tadi. Kita misalnya startnya mau pergerakan panning. Nah, panning kanan seperti itu. Nah, kita bisa langsung klik next. Nah, time interval ini tidak penting jika kita mau save untuk video, bukan untuk time lapse ya kan. Nah, durasi ini teman-teman bebas, 30 detik, bisa 1 menit durasi untuk panningnya gitu. Nah, kalau gitu teman-teman tinggal klik start saja. Selama 30 detik dia akan nge-pan kanan seperti yang sudah saya tadi. Oke, sebelum saya kasih lihat video pendek yang saya buat dengan gimbal ini, saya mau kasih tahu beberapa spesifikasi lah, biar teman-teman ada pencerahan sedikit. Gimbal ini ketahanan baterainya adalah 12 jam. Jadi bukan gosip lagi yang katanya gimbal kayak Gladcam itu ketahanan baterainya lebih kuat karena pakai tenaga kita. Statement itu sudah tidak berlaku lagi karena gimbal ini bertahan 12 jam hanya dengan 2 baterai saja. Jadi ya lebih keren inilah, dibandingkan harganya yang gak beda-beda jauh, saya pasti lebih prefer pakai ini. Dan sebenarnya masih banyak aksesoris yang bisa kita explore dari Zhiyun Crane Plus ini. Misalnya jika kita menambahkan ada yang namanya telescopic monopod, jadi teman-teman bisa membuat crane shot seperti crane down, crane up, seperti itu. Atau bahkan bird eye view atau top angle hanya dengan monopod saja. Keren kan? Lalu ditambah lagi dual handle. Jadi Zhiyun juga punya Zhiyun metal holder with monitor. Wih, keren banget kan? Oh iya, saya mau nambahin satu lagi. Kalau pakai Zhiyun, kita nggak usah lagi mencet-mencet tombol record ribet. Jadi kan kalau pakai gimbal lain, kita harus mencet tombol record di sini, ribet lagi. Kalau udah panning atau kesentuh nanti berubah lagi. Kalau pakai Zhiyun itu mudah. Kita tinggal pencet tombol recordnya aja di body.
Oke, mungkin teman-teman masih penasaran dengan hasil juga kualitas dari Zhiyun Crane Plus ini. Tapi tenang aja, saya akan membuat video traveling menggunakan Zhiyun Crane Plus. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kepo, subscribe dulu aja. Tenang, saya tidak mendapatkan uang dari YouTube. Jadi gak usah merasa rugi kalau subscribe. Dan besok-besok bakal saya upload ke videonya. Oke, ya udahlah, begitu aja dari saya. Bye.